Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan belajar matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau fokusnya yaitu tentang cara membuat histogram dan juga poligon frekuensi. Seperti biasa, sebelum belajar silakan persiapkan dulu alat-alat tulis ya, juga jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga loncengnya dibunyikan ya, diklik tombol lonceng. Lanjut saja, kita langsung masuk ke soalnya. Daftar penjualan harian dalam persen selama 50 hari suatu produk makanan. Nah, jadi ini datanya. Nah, sesuai ini katanya 50 hari, berarti datanya ini berjumlah 50 buah gitu kan. Nah, ini satu barisnya ada 10, ke bawahnya ada 5, berarti 50. Perintahnya adalah berdasarkan data di atas, buatlah histogram. Nah, ini perintahnya, buatlah histogram dan poligon frekuensi. Soal ini merupakan soal yang digunakan pada video sebelumnya, yaitu soal bagaimana cara membuat tabel distribusi data berkelompok. Jadi sekali lagi datanya ini sama, cuma perintah soalnya yang berbeda, yaitu di sini membuat histogram dan poligon frekuensi. Jadi silakan anak-anak Bapak lihat di video sebelumnya terkait dengan soal ini. Oke. Nah, ini masih ingat kan? Ini apa? Benar sekali. Ini adalah tabel distribusi data berkelompok. Nah, ini tabel ini Bapak peroleh ketika menjawab soal pada video yang sebelumnya itu tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi, jika ada soal seperti ini, kita wajib membuat tabel distribusi frekuensi agar kita bisa membuat histogram dan poligon frekuensi, karena kita membutuhkan kelasnya ini dan juga frekuensinya. Ini kita perlukan nanti untuk membuat histogram dan poligon frekuensi. Jadi sekali lagi, soal yang tadi itu, yang ini harus terlebih dahulu dibuat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya, baru kita bisa membuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini ada tabel yang muncul satu lagi di bawahnya. Nih, coba perhatikan apa perbedaannya. Ya, di kolom yang atas ada tabel yang atas ada kolom torus, sementara di bawah ini ada tepi kelas dan juga titik tengah. Jadi untuk membuat histogram dan poligon kita memerlukan tepi kelas dan juga titik tengah. Jadi kolom torus ini kita hilangkan saja. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengisi tepi kelas dan juga titik tengah. Bagaimana caranya? Ayo kita ikuti cara menemukan tepi kelas dan juga titik tengah. Oke, ini kolom tadi. Nah, kita mulai dulu dari kelas yang pertama. Kelas yang pertama itu dimulai dari 39, batas bawahnya, batas atasnya adalah 47. Kita mencari tepi kelas. Nah, tepi kelas itu kita cari dulu tepi bawahnya. Tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Dapatlah 38,5. Bagaimana dengan tepi atas? Nah, tepi atas berarti kita menggunakan batas atas ditambah. Jadi kalau yang atas ditambah, kalau yang bawah dikurang. Dapatlah 47,5. Sehingga rentang yang kita peroleh adalah 38,5 sampai 47,5. Oke, dapat kita tepi kelas. Kita pindahkan ke kolom ini. 38,5 sampai 47,5. Lanjut kita mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, batas bawah dan batas atasnya kita rata-ratakan. Jadi 39 tambah 47 dibagi 2, dapatlah 43. Nah, kita pindahkan jawabannya ke kolom titik tengah, 43.
Bagaimana dengan kelas kedua? Nah, caranya sama. Bahwa tepi kelas itu untuk tepi bawahnya batas bawah dikurang 0,5. Otomatis tepi atasnya batas atas ditambah 0,5. Dapatlah ini 56,5. Sehingga kita pindahkan batasnya ke sini. Titik tengahnya juga sama, kita rata-ratakan 48 tambah 56 dibagi 2, dapat jawabannya 52. Kita pindahkan ke sini. Oke. Untuk semua kelas sama caranya. Jadi ini untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga dan seterusnya anak-anak Bapak cari sendiri ya, jawab sendiri dan tulis di bukunya. Jadi ini Bapak skip saja karena silakan dicari secara mandiri. Nah, ini 61, kemudian kelas yang keempat, titik tengahnya 70, tepi kelas 79, titik tengahnya. Oke, sudah terisi kolom yang kosong tadi, tepi kelas dan titik tengah. Nah, langkah selanjutnya, inilah yang akan kita gunakan nanti dalam membuat histogram dan juga poligon frekuensi. Oke, next. Nah, ini tabel tadi yang sudah terisi tepi kelasnya dan juga titik tengah. Untuk membuat histogram, jadi kita buat dulu histogram. Maka kita memerlukan, nah ini apa nih yang mendatar ini? Sumbu apa nih? Ya, sumbu X. Ini sumbu X itu sumbu yang horizontal atau yang mendatar. Kemudian yang vertikal, nah ini. Coba anak-anak Bapak perhatikan, inilah 38,5, 47,5, 56,5. Apakah ini? Ya, ini adalah tepi kelas nih. 38,5, ini ada 38,5, 47,5. Ini tepi kelas. Kemudian yang berdiri ini apa? Yang vertikalnya apa? Apakah titik tengah? Ya, ternyata bukan. Ini adalah frekuensi. Oke, jadi yang mendatar tepi kelas, yang vertikal adalah frekuensi. Jangan salah ya, jangan terbalik nanti ya. Oke, langsung saja. Langsung kita buat, kita lihat dulu tepi kelas. Untuk kelas yang pertama itu dia 38,5 sampai 47,5. Nah, di sini kita buat sebuah persegi panjang. Nah, ini kotak bagan itu kan, atau persegi panjang kita nyebutnya. Yang hijau ini. Kita buat untuk kelas yang pertama. Nah, kenapa ini dia berhenti sampai di sini? Ini kira-kira ini berapa? Ya, ini adalah 3. Karena ini 2, 3, 4, berarti di sini 1. Pertanyaannya, kenapa dia tinggi persegi panjang ini cuma sampai 3? Benar sekali. Coba lihat di sini. Karena frekuensinya 3, maka otomatis untuk kelas yang pertama tinggi persegi panjangnya sampai 3 aja gitu. Bagaimana dengan kelas yang kedua? Kelas yang kedua coba lihat berapa frekuensinya. Benar sekali, frekuensinya 2, otomatis nanti dia sampai di sini 2 ya. Nah, kan sampai di sini 2. Kelas selanjutnya dia sampai 6, berarti sampai sini nanti. Oke, kita cek apakah benar. Nah, ternyata benar. Nah, sama seperti kelas yang lainnya. Ini berapa ini? Ini 13 karena frekuensinya 13. Selanjutnya ini adalah 11 dan seterusnya. Nah, selesailah. Inilah yang disebut dengan histogram. Simple kan? Cuma memindahkan yang ada di tabel ini, tepi kelas dan frekuensi, kita buat kotak-kotaknya. Kita buat persegi panjangnya. Dan tingginya kita sesuaikan dengan banyak frekuensi tadi gitu. Selesailah, inilah yang disebut dengan histogram. Nah, perintah selanjutnya tadi kan membuat poligon frekuensi. Untuk membuat poligon frekuensi, kita memerlukan histogram. Nah, kita buat sumbu satu lagi, grafik satu lagi. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y-nya 2, 4, 6, 8. Ini masih frekuensi ya. Nah, untuk membuat poligon frekuensi kita memerlukan histogram. Oke, kita munculkan pada di sini. Kita munculkan ya di sini ya. Oke, muncullah histogram. Nah, muncul dia. Inilah dia histogram kita. Nah, untuk membuat poligon frekuensi
di salah satu, di ujungnya ini, di puncaknya ini kita munculkan sebuah titik. Nampak kan? Muncul sebuah titik. Di puncak persegi panjangnya kita munculkan sebuah titik. Kemudian persegi panjangnya ini, kotaknya ini kita hilangkan. Abrakadabra, menghilanglah. Nah, hilang dia. Sama juga untuk proses yang ini. Nah, ini ada titik. Berapakah ke bawahnya ini? Nah, ini adalah 43. Kenapa 43? Nah, karena titik tengahnya 43. Ingat ya, dia di tengah-tengah ini ya. Nah, sama juga dengan ini, kelas yang kedua. Ini dia di tengah-tengah. Muncul dia. Kita hilangkan persegi panjangnya ini. Berarti di bawahnya ini berapa? Sejajarnya ini berapa? Nah, benar sekali, ini adalah 52. Sama juga untuk kelas yang ketiga, kita beri di puncaknya, di tengah-tengahnya ini. Berarti dia adalah 61. Lanjutnya berapa? 70. Karena titik tengahnya 70. Kemudian lanjut. Nah, berarti di sini titik tengahnya adalah 79. Dan kelas yang ke-6 berarti 88, dan yang terakhir ini adalah 97. Dapat nih berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Artinya ada 7 kelas ya. Untuk poligon frekuensi kita tinggal gabungkan saja. Kita gabungkan semua titik, kita hubungkan semua titik tadi ke 7 titik. Oh ya, ini nggak ada ya, Bapak hapus dulu. Ini hapus. Jadi itu dia ya. Jadi ketujuh titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Sementara ini disebut dengan histogram. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Bapak rasa ini pelajarannya cukup simpel. Semoga anak-anak Bapak bisa memahaminya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.